Salam Ibu Bapak, Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harap pada doa saya, Ibu Bapak, Saudara-saudariku dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Namun, apabila kondisi kesehatannya ada masalah, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap dan berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan berdaulat atas kehidupan ini. Puji syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya MPS melalui program Pesan Suara 5 Menit, yaitu via YouTube hari ini yang ke-63. Renungan kita hari ini dari Mazmur 136 ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tema renungan kita hari ini adalah padang gurun sebagai sekolah kehidupan. Saudaraku, sadar atau tidak, hidup yang sedang kita jalani ini adalah ibarat sebuah sekolah. Disitulah proses belajar terjadi. Banyak hal dalam kehidupan ini yang bisa kita jadikan bahan pelajaran. Kita bisa belajar melalui perjalanan hidup yang terkadang melewati kerikil-kerikil, batu-batu besar, tikungan-tikungan tajam, dan juga lembah-lembah curam. Kita bisa belajar dari masalah, dari kesulitan, dari tekanan, penderitaan, situasi, kejadian, atau peristiwa. Terkadang Tuhan izinkan kita melewati padang gurun yang gersang dan tandus. Padang gurun adalah tempat yang udaranya sangat panas di waktu siang dan terasa sangat dingin di waktu malam. Air menjadi sesuatu yang langka dan sangat berharga, dan belum lagi bahaya binatang buas seperti ular dan sebagainya. Padang gurun adalah gambaran kehidupan yang sungguh tidak enak, tidak nyaman, dan penuh kesulitan. Banyak orang tidak menyukai kehidupan di padang gurun dan berusaha lari, menghindari, dan memberontak. Musa yang dibesarkan di istana Firaun dengan segala kenyamanan dan kemewahan justru memilih untuk mengikuti panggilan Tuhan, sekalipun ada harga yang harus dibayar, yaitu berada di padang gurun selama 40 tahun bersama umat Israel. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Tertulis dalam Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Padang gurun menjadi sekolah kehidupan bagi Musa dan juga bagi bangsa Israel. Di sanalah mereka mengalami proses pembentukan dan pendewasaan iman. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Tertulis dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Bersyukurlah jika saat ini Tuhan membawa kita kepada situasi padang gurun. Memang terasa tidak enak dan mungkin sangat menyakitkan secara daging, tapi percayalah bahwa kasih setianya tidak pernah berubah. Padang gurun menjadi sekolah kehidupan bagi kita, karena disitulah Tuhan memproses kita sampai kita kedapatan siap menerima curahan berkat dari Tuhan. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Sekarang mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, bahwa kalau Tuhan izinkan kami masuk ke padang gurun kehidupan, meski menakutkan, tapi di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu. Kami berdoa bagi yang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan ini, kiranya Tuhan tolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.